Shalom, selamat malam bagi kita semua, terlebih anak-anak kami remaja, karena saat ini hari Jumat jam 7 malam kita mengadakan ibadah PHD remaja. Semua remaja HKBP Binjai mengikuti kebaktian malam ini. Untuk itu kita berdoa syafaat. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan ayat 2. Kita berdoa, ya Tuhan, terima kasih atas hari ini dan kesempatan ini. Kami masih diberi nafas kehidupan untuk dapat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Tuhan, anak-anak-Mu remaja yang ada di HKBP Binjai ini, Tuhan yang selalu menjagai dan selalu memberikan kesehatan agar mereka dapat melakukan segala aktivitas mereka. Dan pada saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan memberikan kebijaksanaan agar melalui pendengaran kami mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak remaja. Hari ini kita PHD, firman Tuhan tertulis di dalam Wahyu 2 ayat 26. Ayo anak-anak remaja, buka Alkitabnya di rumah. Nats hari ini Wahyu 2 ayat 26. Kita sama-sama membaca. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Kita ulangi sekali lagi, Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Demikian firman Tuhan. Salah satu kehidupan yang biasa dikenal di kota-kota besar, banyak aktivitas, beragam pekerjaan, dan juga
tantangan pun beragam. Baik itu tantangan ekonomi maupun moralitas. Karena itu seperti pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut. Jadi demikian juga dengan kota Tiatira disebut di perikop ini. Ketika itu dikenal sebagai kota industri dan kota perdagangan. Kota industri dan kota perdagangan. Karena itu firman Tuhan mengajari kita memilih apa yang dikehendaki Tuhan. Karena kesudahannya adalah keselamatan dan kemenangan. Pilihan itu sulit, sukar. Sehingga banyak orang yang memilih jalan yang lebih mudah, lebih menjanjikan kesenangan dan kenikmatan. Di dalam hal ini kita bisa lihat ada 3 macam tipikal manusia. Dan inilah yang membuat manusia berbeda di hadapan Tuhan. Bukan suku, bukan ras, warna, kondisi fisik, kedudukan, kaya, miskin, bukan itu. Sebab Allah tidak memandang muka, 1 Petrus 1 ayat 17. Melainkan iman yang juga tampak dalam perilaku dan perbuatan hidup. Yang pertama, kelompok manusia yang pertama, mereka yang dipuji oleh Tuhan karena iman dan kasih kepada Allah dan kepada orang-orang miskin. Juga karena ketekunan mereka melakukan pekerjaan Tuhan dan mereka dapat memenangkan pergumulan. Mereka yang mengikuti Yesus dengan baik, setia, saat senang maupun saat susah, saat hidup nyaman maupun saat banyak tantangan dan cobaan, saat gagal ataupun saat-saat berhasil, dan tetap menjaga hidupnya berkenan kepada Tuhan dalam segala hal dan menghasilkan buah dalam pekerjaan yang baik. Itulah tipe manusia yang pertama. Dalam segala hal, baik susah, senang, dia dapat memenangkan pertarungannya, hidupnya, malah menghasilkan buah yang baik. Tipe kelompok kedua manusia, yaitu yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Contohnya perzinahan, persundalan, penyembahan berhala, penyesatan, dan lain sebagainya. Dan ini adalah pekerjaan iblis. Ia punya cara sendiri untuk menyesatkan. Jadi bagi anak-anak muda ditawarkan pergaulan bebas, pornografi, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mengabaikan pengajaran, mengabaikan nasihat orang tua, dan mengabaikan firman Tuhan. Dan kalau kepada orang dewasa ditawarkan jabatan, kuasa, kesenangan, harta kekayaan, sehingga tergoda untuk berbuat dosa. Jadi cara ini dipakai iblis mencoba Yesus di padang gurun. Cara lainnya adalah dengan membuat manusia menderita, sehingga orang-orang yang tidak teguh iman dan tidak berpengharapan tidak tahan dalam cobaan itu, sehingga dia putus asa. Dan cara ini telah dipakai si iblis untuk mencobai Ayub dengan maksud menjauhkannya dari Tuhan. Tetapi Ayub
memenangkan pencobaan pertarungan itu. Jadi tadi kelompok kedua ialah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak berkenan dengan firman Tuhan. Jadi kelompok yang ketiga yaitu walaupun tidak melakukan dosa-dosa tersebut, namun membiarkannya terjadi di sekitar mereka, tidak mau repot. Contohnya, kalau dilihat kawannya sedang berkelahi, dia membiarkannya, biar aja lah. Bukannya aku itu katanya, bukan aku melakukan itu katanya. Jadi dia membiarkan orang-orang di sekitarnya berbuat dosa, berbuat tidak baik, tidak mau repot, biar aja situ katanya. Jadi melalui hal ini, jika kita melihat sesuatu yang jahat dan tidak mencela kejahatan itu, atau tidak mau berbuat yang baik, misalnya memisahkan mereka atau menyatakan yang baik bahwa itu adalah salah, maka kita juga adalah jahat. Sehingga tidak ada bedanya dengan kelompok kedua yang tadi. Itu yang dicela oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dikasihinya, godaan-godaan semacam ini dapat dimaknai sebagai ujian untuk memurnikan orang percaya. Sehingga dipisahkan antara emas dengan hal yang tidak bernilai di hadapan Allah. Kita masih ingat dengan cerita Lot. Lot hidup di tengah-tengah penduduk Sodom dan Gomora. Namun tetap setia pada Tuhan dan Tuhan menyelamatkan. Karena itu anak-anak terpanggil, anak-anak remaja HKBP Binjai terpanggil hidup dengan benar di tengah-tengah tantangan iman. Sekalipun hidup di zaman dan di tengah-tengah orang yang tidak benar. Seperti terang di dalam kegelapan. Dalam hal ini mesti jelas perbedaan cara hidup, cara bergaul, cara belajar, juga cara-cara yang lain. Ada yang mengatakan hidup adalah pilihan, sehingga orang dapat memilih jalan hidupnya. Dipuji atau dicela. Tetapi bagi kita orang yang percaya, kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Dan ini adalah karunia yang harus kita hargai. Dan kita harus senantiasa melatih diri hidup yang berkenan pada Tuhan. Dalam ucapan kita, dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita, juga di dalam bersosial media. Kita harus jadi orang yang melatih diri kita untuk senantiasa memakai tangan kita menuliskan di dalam media sosial hal-hal yang berkenan hanya kepada Tuhan saja. Karena itu melalui firman Tuhan menyatakan dalam Wahyu 2 ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Tuhan selalu mengingatkan kami, terlebih anak remaja HKBP Binjai ini, untuk selalu menjadi teladan dalam setiap perkataan, setiap perilaku, dan setiap perbuatan, juga di dalam bermedia sosial, menjadi anak-anak yang tahu, yang berkenan hanya kepada Tuhan saja.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Ajarlah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang teruji. Walaupun dalam susah ataupun senang, tetap mengandalkan Tuhan saja. Di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, dan kesenangan, tetap Tuhan yang selalu mengingatkan agar anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang teruji di dalam iman, di dalam perbuatan, dan di dalam perkataan. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND 251 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.